işte. Hai Sobat Rama, bayangin kalau kalian baku tempur asik sampai mentok dan membuat istri atau pacar kalian sampai lupa ingatan. Dikarenakan dulu lagi gak enak badan, gue yang gantiin sementara. Gue Mike, dan kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur cerita Korea yang sangat lezat. Film ini berjudul A Moment to Remember. Jadi film ini menceritakan tentang seorang cewek yang mengidap penyakit lupa ingatan. Kayaknya sih gara-gara baku tempur asik ya. Soalnya setelah dia baku tempur sama suaminya malah jadi lupa ingatan. Gimana kalau kita pastiin aja? Ya udah, sebelum lanjut jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Dan kalau udah pencet tombol subscribe, pencet juga tombol loncengnya karena bakal banyak film lezat dari channel ini. Oke deh, gue Mike, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat seorang tunawisma yang lagi minjem korek ke seorang lelaki ganteng. Di terminal itu, lelaki ganteng tersebut malah ngasih dia sebuah surat wasiat yang berisi tentang wejangan. Lelaki itu bilang jika ada orang yang lupa ingatan, maka orang itu juga akan kehilangan jiwanya. Anjay, motivator. Tunawisma tersebut pun bingung, dia mintanya api kok malah dapat wejangan. Nggak lama setelah itu, tunawisma ini kayaknya hobi minjem korek ya. Kali ini dia minjem korek ke seorang cewek cakep. Namanya Kim Sujin. Sujin pun cuma bisa geleng-geleng karena dia nggak punya korek, dan di sana terlihat Sujin yang sedang memegang 2 tiket kereta. Setelah itu, Sujin terlihat panik dan terburu-buru. Kayaknya lagi nungguin seseorang gitu. Karena udah lama nunggu, Sujin pun makin gelisah dan malah nangis. Di waktu yang sama, mungkin karena udah kesel, dia pun pergi dari sana. Malamnya Sujin mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah minuman. Masih dengan rasa gelisah, Sujin pun ke kasir dan membayar minuman itu. Tapi setelah itu Sujin malah lupa membawa minumannya dan langsung keluar dari minimarket tersebut. Setelah berjalan lumayan jauh dari minimarket, Sujin baru inget sama minumannya. Nah, setelah sampai minimarket, Sujin malah papasan sama lelaki tampan yang di awal film tadi. Namanya Shin. Karena mereka sama-sama gak bisa masuk dan gak bisa keluar, akhirnya mereka sama-sama diam. Setelah itu, dengan lancang, Shin mengambil minuman Sujin pas Sujin lagi mau minumnya. Karena kesal, Sujin pun langsung menghabiskannya dan memberi sendawa hangat kepada Shin. Setelah itu, Sujin memberikan kaleng kosong kepada Shin dan langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Sujin disambut oleh ibunya dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, keluarga Sujin pun mengadakan makan bersama. Terlihat suasana meja makan yang sangat dingin. Ayahnya Sujin yang gak marah dan gak bahagia itu pun gak ngajak Sujin ngomong karena kemarin Sujin pulang malam. Singkat cerita, terlihat Sujin yang baru mendapatkan kerjaan di sebuah kantor produksi pakaian. Di sana, Sujin dilihat dengan sinis oleh karyawan lainnya. Hal itu karena mereka tahu ternyata Sujin sempat hampir baku tempur asik sama suami orang. Buset dah, diam-diam menghanyutkan ya. Gosip tentang Sujin pun menjadi trending topik di kantornya. Karena menyimpan stres, akhirnya Sujin memotong rambutnya di sebuah salon. Sujin minta ke mbak-mbak salon tersebut buat motong rambutnya sependek mungkin. Setelah itu, mbak salon pun ngingetin kalau motong rambut bukan sebuah pelarian. Bener tuh, dengerin Jin. Singkat cerita, ayah Sujin ngajak Sujin pergi untuk memberikan nasihat. Bokap gue mana pernah begitu. Ayah Sujin bilang kalau Sujin harus membuka lembaran baru dan gak boleh berlarut dalam masalahnya. Dan gak lama lagi setelah ngobrol-ngobrol, mereka pun sampai di proyek yang lagi dikerjain sama ayah Sujin. Nah, disinilah pertemuan kedua Sujin dan Shin.
Sujin kaget karena tahu Shin adalah tukang bangunan yang bekerja di proyek ayahnya. Uhuy, asik nih. Singkat cerita, Sujin mendapatkan masalah di kantornya. Dia pun meminta tolong kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayahnya pun mengirimkan salah satu tukangnya ke kantor Sujin. Tahu dong bakalan siapa yang datang? Sujin pun menunggu di depan lift dan pas di lift terbuka, ya tepat sekali, Shin pun muncul di depannya. Sujin pun langsung salting, dia langsung sembunyi di belakang tembok. Anjay. Setelah itu Shin pun bekerja dan Sujin cuma bisa ngelihat dari jauh. Dan Shin pun berganti. Sujin sedang menunggu minumannya keluar dari mesin. Tapi pas keluar tiba-tiba Shin nyosor dan meminum minuman kaleng tersebut. Setelah hari itu, Sujin jadi senyum-senyum sendiri setiap ingat kejadian-kejadian bersama Shin. Baper dia, gengs. Setelah itu, Shin ngajak Sujin pulang bareng naik mobil yang penuh dengan alat-alat tukang. Di sana Sujin sama sekali tidak masalah dengan mobil Shin yang berantakan. Kalau udah jatuh cinta sih emang begitu, gengs. Setelah hari itu, Sujin bahkan udah berani nyamperin Shin yang lagi nongki bareng teman-temannya. Dan di sana, Sujin mendapatkan tantangan meminum soju. Jika Sujin mau, Shin akan menjadikan pacar malam itu juga. Tapi kalau enggak, Shin bakal enggak mau kenal Sujin selamanya. Tanpa basa-basi, setelah Sujin meminum soju tersebut, Shin pun langsung menghajar bibir dinding kebahagiaan milik Sujin. Semenjak mereka jadian, Sujin menjadi lebih bahagia. Dan di satu sisi, Shin juga jadi selalu memperhatikan penampilannya. Bahkan pas Sujin lagi di rumah, Sujin senyum-senyum sendiri karena kejadian sama Shin. Ayahnya pun nanyain siapa cowok yang bikin dia kesemsem. Oh, 진짜? Misi pertama Sujin pun dimulai. Sujin harus mengajak Shin kenalan sama ayahnya. Setiap pertemuan mereka berdua, Sujin udah mulai ngerayu, ngerengek, bahkan ngambek sama Shin buat ngajak dia ketemu sama ayahnya. 같이 살면 Nah, sampai suatu hari mereka makan bareng nih. Sujin nekat ngajak keluarganya tanpa konfirmasi sama si Shin. Ayahnya pun kaget karena cowok itu adalah pekerjaannya sendiri. Di sana ayah Sujin langsung menginterogasi Shin. Saat itu juga, ayah Sujin pun kesal dan memecat Shin dari pekerjaannya. Sujin yang merasa bersalah pun izin ke toilet untuk menyendiri. Setelah itu, terlihat Sujin yang pucat dan gak lama lagi dia pun pingsan. Shin yang mendengar keadaan Sujin langsung menggotongnya ke rumah sakit. Buset, untung aja mantan tukang bangunan, jadi kuat deh. Sesampainya di rumah sakit, ayah Sujin sadar jika cinta mereka emang tulus. Dan setelah itu, ayahnya merestui hubungan Sujin dan Shin. Singkat cerita, hari pernikahan mereka tiba. Sujin dengan gaun putihnya sangat memukau mata Shin di sana. Pasti Shin mikir gini nih, wah abis ini gue pasti bakalan dapet jackpot. Beberapa hari setelah menikah, rumah mereka hampir terbakar karena Sujin lupa matiin kompor. Pas Sujin selesai mandi, dia pun minta maaf sambil mewek karena lupa matiin kompor. Sebagai gantinya, Shin minta Sujin memperlihatkan anunya yang baru aja habis dibersihin. Setelah itu, Shin pun membuka harta karun tersebut. Dan gak lama kemudian, Sujin pun malu dan lari ke kamar. 몰라. Shin yang udah gemes langsung menyantap Sujin di kamar. Buset, ambil sabun dulu ya kalau mau nonton full filmnya. Nah, hari itu karir Shin tiba-tiba melunjak karena mendapatkan kontrak baru untuk usaha barunya. Di satu sisi, Sujin juga jadi sering senyum-senyum sendiri di tempat kerjanya. Tapi semenjak itu, Sujin juga jadi pelupa, geng. Dia bahkan lupa jalan pulang. Buset, semalam mentok sampai otaknya ya, mbak. Dia pun pergi ke dokter untuk memastikan kondisinya. Nah, singkat cerita, Shin yang lagi sibuk beres-beres, tiba-tiba didatengin sama mamanya. Di sini mamanya minta uang ke Shin buat bayar utang-utangnya. Shin otomatis menolaknya, apalagi Shin udah ada rencana bikin rumah dengan pemandangan yang seger.
Setelah hari itu, Shin pun menceritakan guru di balik kesuksesannya sekarang. Karena Sujin kepo, Sujin minta Shin untuk bertemu dengan gurunya tersebut. Setelah bertemu sama guru Shin, Sujin jadi tahu tentang kisah Shin dan ibunya. 철수임이 만나봤어? Saat Shin tertidur, Sujin mencari informasi tentang mamanya Shin di berkas milik Shin. Akhirnya Sujin menghampiri rumah milik ibunya yang udah disita. Di sana Sujin tahu kalau ibunya Shin udah ditahan debt collector. Shin yang mengetahui jika Sujin nyari tahu tentang mamanya jadi marah, geng. Dan mereka pun bertengkar. 넌 엄마 없어. Di sana Sujin pun minta maaf ke Shin untuk memaafkan ibunya, walaupun ibunya udah mencapakan Shin. Akhirnya setelah mendengar ceramah dari Sujin, Shin pun luluh dan menyamperin ibunya di penjara. Shin juga melunasi semua hutang ibunya sampai akhirnya dia pun bangkrut. Sujin pun mencoba menghibur Shin dengan permainan kartu yang biasa mereka lakukan. Akhirnya Sujin berhasil membuat Shin menjadi senyum lagi, geng, dan menerima keadaan Shin yang sekarang. Singkat cerita, Sujin ketemu dokter yang waktu itu lagi. Di sana Sujin melakukan CT scan untuk memastikan kondisi otaknya. Ternyata makin hari Sujin makin pikun. 박사님, 무슨 질문들이 이래요? Shin pun heran dan nanyain hasil dokter. Sabar dong bang, kan belum keluar. Keesokan harinya Sujin pun kaget karena pergantian bos di kantornya. Yang jadi bosnya Sujin ternyata masa lalu kelamnya si Sujin, yaitu pria beristri yang hampir dinikahi sama dia, namanya Young Min. Sekarang gantian, yang single Young Min. 다시 같이 일하게 됐네. Sesampainya di rumah, Shin makin heran sama tingkah Sujin yang seolah menyimpan sesuatu. Shin pun menanyakan hasil CT scan dari dokter. Sujin pun menjawab jika dia harus kontrol lagi sekali. Setelah itu baru keluar hasilnya. 이거 다 채우려면 얼마? Keesokan harinya Sujin pun pergi kontrol lagi. Dan di sana hasilnya udah keluar nih, gengs. Dokter memvonis Sujin terkena Alzheimer, yaitu penyakit ingatan yang gak lama lagi akan hilang. Penyakit itu juga bisa merusak mental Sujin. Sujin pun gak percaya karena dia masih muda. Tapi pas Sujin pulang, Sujin sampai nangis karena lupa jalan pulang ke rumahnya. Shin pun berganti. Shin yang baru pulang tiba-tiba dikagetin sama Sujin. Dia bilang kalau dia pengen resign, jadi ibu rumah tangga aja. Walaupun agak curiga, Shin tetap mengizinkannya. Keesokan harinya, Sujin mulai fokus melayani suaminya. Mulai dari bikin sarapan, nyiapin baju, sampai bikinin kopi. Pas istirahat kerja, Shin dengan bangganya membuka bekal yang dibuat oleh Sujin. Alhasil teman-temannya pun iri dan menggoda Shin. Tapi anehnya, ternyata bekal Shin cuma isi nasi doang. Karena kesal, Shin pun menghampiri dokter Sujin sepulang kerja. Shin pun tidak percaya dengan omongan dokter tersebut dan hampir menumbuknya. Shin pun berganti. Di sini Young Min ngajakin Sujin ketemuan, tapi pas Sujin OTW di perjalanan dia pun langsung lupa ingatan. Akhirnya dia dituntun oleh Satgas di sana. Young Min pun melihat Sujin di sana. Nah di sini nggak lama lagi ingatan Sujin pun kembali. Sujin pun bingung kenapa dia ada di sana. Akhirnya Sujin pergi ninggalin Young Min. Di satu sisi Shin khawatir dan nyariin Sujin kemana-mana. HP Sujin juga jatuh dan ditemukan oleh seseorang. Sampai akhirnya Shin menemukan Sujin di lapangan baseball dan Shin pun lega. Nah setelah itu Sujin pun minta Shin buat ninggalin dia karena Sujin akan melupakan semua kenangan manis mereka. Shin otomatis menolaknya dan bilang kalau dia yang akan mengingat kenangan manis tersebut. 내가 대신 다 기억해줄게. Keesokan harinya, Sujin minta Shin buat pulang cepat karena hari itu adalah hari ulang tahun ibunya Sujin. Setelah Shin pergi, Sujin pun menyiapkan hidangan yang lumayan banyak karena Sujin udah mengundang ibu Shin, gurunya, dan keluarga Sujin. Gak lama kemudian, Young Min pun datang ke sana tepat pas ingatan Sujin kembali hilang. Akhirnya Sujin mengajak masuk dan mereka masih seperti pacaran. Shin pun pulang dari kerjanya dan melihat Young Min yang hampir nyosor ke mulut Sujin.
Alhasil cepat cepuk jeder gengs. Di waktu yang sama para undangan pun datang. Otomatis mereka ngeliat Shin menumbuk Youngmin. Dan di sana Sujin pun pingsan juga gengs. Karena ayahnya khawatir tentang kondisi Sujin, dia pun meminta Sujin untuk bersama mereka sementara waktu. Tapi karena Shin ngerasa gugup, dia pun menolaknya. 이 사람아. 언니. Singkat cerita, terlihat Sujin yang sedang meraba-raba peralatan tukang milik si Shin. Dan akhirnya ingatan Sujin pun kembali. Sujin merasa bersalah karena mengajak Youngmin masuk ke rumah mereka waktu itu. Akhirnya Sujin pun menangis sambil meninggalkan sebuah surat untuk Shin. Isinya, Sujin minta maaf karena kesalahannya dan dia akan tetap menjadikan Shin cinta satu-satunya. Dia juga bilang dia nggak mau ngerepotin perasaan Shin karena dia jadi pikun. Sujin pun pergi dari rumah itu. Kemudian kita akan kembali ke scene awal gengs. Oh alah, gitu toh kisahnya. Tapi filmnya belum kelar gengs. Akhirnya Shin tetap nyari Sujin ke segala penjuru sampai akhirnya Shin menemukan Sujin yang tidak mengenalnya lagi. Tapi di sana Sujin ingat sama bau cairan pencukur jenggot favoritnya Shin. 기억. Lalu Shin pun mengajak Shin jalan-jalan. Sujin pun menerima ajakannya. Setelah itu Sujin dituntun oleh perawatnya ke minimarket tempat dia bertemu Shin pertama kali. Kejadian waktu itu diulang lagi dan di sini semua orang-orang yang sayang sama Shin ada di minimarket tersebut, kecuali si Youngmin. Setelah itu, Sujin pun ngerasa kayak di surga. 여기가 Gak lama lagi, Shin melanjutkan jalan-jalannya bersama Sujin dengan mobil tukangnya. Dan di sana, Shin pun mengatakan kata yang gak pernah Sujin dengar selama mereka menikah. 사랑해. Buset, meleleh bang. Dan setelah itu film pun selesai. Emang ya kalau drama Korea sih emang the best banget geng. Oke deh, kalau gitu gue Mike pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.